Mari Mari Ceriana kita Sakro kita salam bersama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ceria Nada Group, untuk menampilkan kisah hikmah Islami yang berjudul Bal'am bin Ba'ura, ulama yang berbalik arah dan dilaknat. Dengan makro surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Penengah, action. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Allahu Akbar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda. Lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya Allahu kami Akbar. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Shadaqallahul azim. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri.
Bal'am bin Ba'aura digambarkan dalam Al-Quran adalah seorang ulama masyhur dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Ism al-Azam, dan sebagai kelebihan lainnya, sehingga tiap doanya selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongan melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama rombongan orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang kabilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka. Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka? Sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku berdoa kepada Allah, menolak Musa dan orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. tetapi karena dahsyatnya bujuk rayu sang penguasa yang akan memberikan harta dan kedudukannya kepadanya, istrinya pun goyah dan meminta Bal'am menerima tawaran tersebut. Akhirnya Bal'am bin Ba'aura pun bergabung bersama penguasa zalim sehingga Allah mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban, di mana dia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderung tak mau berjalan lagi. Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti, lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu pun menolak, tak mau jalan lagi. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. Celakalah engkau, wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidaklah engkau melihat para malaikat di hadapanmu menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim tidak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan bagi mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan pada kaumnya.
Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan pada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Melihat doa yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanya mendoakan kebaikan pada mereka dan mendoakan keburukan bagi kami. Ia menjawab, Inilah yang aku tidak kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan. kemudian lidahnya menjulur sampai dada, lalu dia mengatakan, Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular dan menewaskan lebih 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa yang zalim dan ulama yang rela menjual ilmu agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan atau tidak, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agama demi harta dan jabatan, dan orang-orang yang membayarnya. hikmah yang dapat kita ambil dari cerita di atas yaitu, satu, untuk kita harus sadari bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, tantangan dan ujiannya semakin berat. Dua, kita harus sadar bahwa selalu ada penggoda. Setan telah bersumpah untuk terus menggoda manusia dari berbagai penjuru. Namun, hanya ada dua arah di mana setan tidak berani menggoda, yaitu ketika orang menghubungkan diri ke Tuhan dan ketika dia manusia menyadari bahwa dia adalah makhluk lemah dan makhluk lemah di mata Tuhan. Semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita semua. Tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dengan tidak mudah tergoda dengan bujukan nikmat semu duniawi, sehingga tidak menderita kerugian dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.